sekali. And like it. Yummy. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggak teman-teman suara saya? Kedengeran teh. Oh iya, Alhamdulillah. Belum jam 8 tapi Masya Allah ya. Antusias sekali udah pada kumpul semuanya ya. Alhamdulillah. Kita buka aja ya pertemuan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Variani. Karena di sini adanya ada dua, jadi yang satu Ade Variani, yang satu Mbak Ade Cahyana ya. Ya, jadi selamat bergabung teman-teman yang sudah kita gabung di grup ini. Kita hari ini akan membahas tentang sesi MRKH yang selanjutnya ya, karena kemarin-kemarin kita sudah membahas banyak sekali bahasan tentang MRKH. Jadi untuk kali ini kita membahas tentang aku berharga ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kemarin-kemarin kita bahas tentang bagaimana kita mencintai diri sendiri, terus juga bagaimana kita berdamai dengan diri, terus juga menemukan cinta walaupun dengan diagnosa kita yang MRKH atau misalnya ada masalah infertilitas yang lainnya. Kali ini kita akan membahas tentang keberhargaan diri kita gitu ya. Kita saya juga lupa tadi mau naik Mbak Ade mau minta profilnya dulu. Nah, jadi saya ketemu Mbak Ade ini waktu itu pas awal-awal saya tahu saya didiagnosa MRKH beberapa tahun lalu, karena saya cari-cari di Instagram ada nggak sih support group yang membahas tentang MRKH ini sendiri, dan kemudian setelah MRKH Indonesia terus kemudian juga ketemu juga perempuan amenore. Nah, kebetulan Mbak Ade ini adalah foundernya gitu. Dan di situ Mbak Ade juga membuat grup yang isinya teman-teman dengan masalah infertilitas, baik itu amenorrhea primer, baik itu MRKH atau yang lainnya. Nah, di situ kita mulai belajar dan sharing-sharing gitu ya. Dan yang saya kagumi dari Mbak Ade sendiri, Masya Allah, beliau ini masih muda, terus kemudian masih 20 tahun gitu kan. Waktu itu pas 20 tahun, saya masih masih krisis identitas lah ya gitu ya. Terus masih galau-galaunya gitu kan. Tapi kadallah, Masya Allah, Mbak Ade dengan dengan beraninya gitu kan mendeklarasikan bahwa beliau itu adalah penyintas MRKH gitu kan. Mungkin kalau misalnya teman-teman sendiri yang lain gitu ya, ngelihat teman-teman yang lain setelah menikah gitu kan, setelah punya anak baru kasih tahu bahwa beliau MRKH, tapi Masya Allah Mbak Ade luar biasanya gitu ya, bisa menginspirasi teman-teman. Beliau masih single dan tapi bisa berdamai gitu dengan dengan diagnosa ini. Nah, kita langsung aja ya, kita tunggu sharing dari Mbak Ade. Cahyana Hapsari, dipersilakan. Oke, sebelumnya terima kasih banyak untuk Teh Ade sudah memfasilitasi pertemuan malam ini begitu ya. Ini suara saya cukup terdengar kan? Kedengeran, Mbak? Iya, Oke. jelas. Ya, ini selamat malam juga untuk teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih sudah meluangkan waktunya begitu ya. Ini enaknya sharingnya gimana ya Teh? Aku pun juga bingung. Kita tanya jawab Ini aja kali ya? kalau Atau gimana? Mbak Ade mau kalau cerita ada dulu yang mungkin? mau tanya, share screen gitu bisa Teh? Oh, boleh. Langsung di share screen juga boleh, Mbak. Biar ada topiknya ya untuk obrolan nanti mengalir aja. Kalau seumpama ada yang mau langsung tanya juga bisa langsung menanyakan.
Siap. Oke, ini sudah kelihatankah layarnya? Belum ya? Sudah? Oh, udah ada. Oke, berarti teman-teman sudah melihat layar yang saya bagikan ya. Oke, sebelumnya maaf nih kalau suaraku agak serak-serak. Memang lagi musimnya ya. Iya. Oke, jadi untuk obrolan malam ini kita akan membahas mengenai aku berharga karena perempuan berhak merasa utuh dan berharga begitu ya. Ini untuk membuka obrolan malam ini, jadi saya mau menyampaikan kembali ya mengenai MRKH. Jadi MRKH itu apa sih? Nah, itu merupakan suatu sindrom ya, kondisi yang cukup langka pada perempuan, di mana rahim dan sebagian ataupun bahkan seluruh vagina itu tidak berkembang dengan sempurna. Nah, mungkin di sini teman-teman, ini saya kurang tahu ya untuk audiens malam ini apakah juga sesama penyintas MRKH Teh? Campur, Mbak. Campur, Mbak. Oh, Ada yang campur MRKH, ya. ada yang enggak. Oh, oke. Berarti mungkin untuk beberapa teman yang penyintas MRKH juga sudah cukup mengenali kondisi ini ya. Jadi kondisi di mana perempuan itu yang utama tidak mengalami haid. Nah, begitu. Nah, tapi untuk penyebabnya sendiri itu kan ada banyak sekali kenapa perempuan ini tidak mengalami haid. Nah, untuk kasus MRKH ini biasanya dilatar belakangi oleh tidak berkembangnya organ reproduksi dalam. Bahkan kasusnya pun untuk tiap perempuan itu beda-beda. Ada yang tidak memiliki rahim, ada yang tidak memiliki indung telur, kadang ada yang organ dalamnya lengkap, tapi untuk saluran vaginanya itu tidak menyambung ke rahimnya seperti itu. Jadi memang kondisi MRKH ini variasinya cukup banyak dan berbeda di tiap perempuan yang mengalaminya begitu. Nah, untuk MRKH sendiri ini eh, dialami oleh sekitar 1:5.000 perempuan. Nah, ini bisa dibayangkan ya ketika kita yang sebagai penyintas itu kita itu cuma 1 dibandingkan 5.000 perempuan. Nah, itu awal-awal dulu ini sambil saya cerita soal pengalaman pribadi ya. Nah, itu kan kalau untuk saya dulu SD, SMP itu kan memang belum mengalami menstruasi. Nah, itu pun saya mikirnya kayak, oh mungkin nanti waktu SMA saya bakal bisa menstruasi begitu ya. Jadi merasa batasnya mungkin masih ada masa SMA lah untuk saya nanti mengalami menstruasi. Nah, tapi ketika udah masuk SMA, waktu itu posisinya udah kelas 2, umur saya juga udah 17 tahun kok nggak kunjung dapat mens ya ini mau sampai kapan ya gitu. Nah, jadi kalau untuk saya waktu itu diajak ibu buat periksa ke dokter kandungan karena ibu pun juga khawatirnya ya paling nggak itu 17 tahun harusnya sudah mens tapi kok saya belum gitu kan. Nah, akhirnya dibawa ke dokter kandungan itu pun pertama cuma di USG. Dari hasil USG itu kelihatan ya kalau untuk kondisinya saya punya rahim, untuk indung telur itu ada walaupun kecil. Nah, terus dokternya ini kayak masih ragu gitu kok. Ini apa untuk rahim, indung telur ada, tapi kenapa kok nggak mens? Akhirnya saya pun dirujuk lagi ke dokter yang lebih senior gitu. Nah, di dokter yang lebih senior ini, saya pun waktu itu ini kita langsung apa ya? Maksudnya
saya menjelaskannya juga yang gamblang aja biar lebih jelas gitu ya. Jadi waktu itu dokter pun melakukan pemeriksaan langsung ngecek ke apa vagina saya begitu kan. Nah, jadi diperiksa langsung. Nah, setelah itu saya dan ibu saya diajak ngobrol nih sama dokternya. Awalnya dokternya itu kayak diem gitu, terus langsung beliau bilang, ini nggak bakal bisa punya anak gitu. Nah, itu seakan dunia saya pun runtuh karena posisi saya masih SMA, masih 17 tahun, bahkan untuk menikah punya anak pun nggak kepikiran, tapi kok tiba-tiba dokter itu bisa ngomong kayak gini gitu. Nah, terus waktu itu posisi saya kan udah ngeblank, udah nangis otomatis tuh nangis gitu. Nah, terus ibu saya sebenarnya juga mau nangis sama aja, tapi karena seorang ibu gitu ya berusaha lebih kuat dibanding anaknya saat menghadapi kondisi itu. Nah, terus akhirnya, ya ibu saya tanya, "Kok bisa kayak gini, kenapa Dok?" Gitu. Terus dokternya menjelaskan dari pemeriksaan fisik yang diperiksa langsung tadi, itu ternyata kalau untuk kondisi saya, saluran vaginanya itu tidak tersambung ke rahim, gitu. Jadi, cuma, salurannya itu pendek gitu. Jadi kalau untuk punya anak pun memang nggak bisa, gitu. Kalau untuk secara hormonal, secara fisik ya alhamdulillah saya maksudnya fisiknya kelihatan cewek gitu dari payudara juga tumbuh, terus juga apa ya terus ciri-ciri dewasa yang lain pun juga ada. Tapi memang kalau untuk menstruasi saya sama sekali tidak pernah mengalaminya begitu karena mungkin ya itu tadi saluran yang tidak tersambung, terus otomatis untuk indung telurnya pun juga secara hormonalnya mungkin kurang bekerja begitu ya. Nah, terus dari pemeriksaan itu udah saya kayak langsung menutup diri gitu. Bahkan ibu saya pun di rumah itu kayak bilang ke anggota keluarga yang lain, kalau bisa jangan bahas soal kondisi adik ya, karena takutnya nanti malah bikin down. Jadi waktu itu pun keluarga juga memutuskan, udah ini kayak nggak usah dibahas lah gitu. Nah, tapi ternyata dengan tidak dibahasnya kondisi saya sampai tuntas itu ternyata menjadi bom waktu, begitu ya. Nah, ini apa dampaknya ketika kita sudah mendapat diagnosis MRKH, tapi kita itu nggak terbuka dengan diri kita sendiri, bahkan kita pun menyangkal akan kondisi kita. Nah, itu dampaknya apa sih? Nah, untuk sindrom MRKH sendiri itu dampaknya nggak cuma secara fisik, tapi psikologis maupun sosial kita pun juga otomatis akan terdampak gitu. Bahkan ini kan saya juga mencantumkan penelitian, nah itu karena waktu kuliah itu saya ambil topik skripsinya itu juga soal kondisi saya gitu. Nah, itu juga jadi cerita lagi. Jadi waktu mau skripsian, dosen bimbingan saya itu bilang kalau cari topik itu nggak usah susah-susah gitu. Bahkan kamu pun juga bisa ambil topik tentang apa yang kamu alami ataupun kamu punya pengalaman apa. Nah, dari situ pun saya langsung kayak merasa tertampar gitu. Waduh, ternyata selama kurang lebih 4 tahun ya dari saya kelas 2 SMA sampai kuliah itu saya ternyata menyangkal kondisi saya. Saya mengesampingkan itu. Saya nggak pernah memikirkan kondisi saya. Nah, terus di titik itu pun kayak, ih, aku mau sampai kapan sih kayak gini? Aku mau sampai kapan memendam kondisiku ini dan menutupinya dari orang-orang. Nah, itu jatuhnya kan kayak apa ya? Kita itu kadang nggak sadar itu menarik diri, terus kalau ada cewek-cewek lagi ngobrolin soal menstruasi itu ya kita kayak akhirnya menyingkirkan diri gitu kayak ih aku nggak ngalami mens, aku otomatis nggak bisa cerita dong pengalamanku kayak gimana. Bahkan untuk sekedar kayak bohong aja itu pun nggak terbayangkan karena ya kita nggak tahu rasanya gitu. Mau bohong pun juga kita nggak tahu gitu loh rasanya pengalamannya itu seperti apa gitu.
Nah, jadi ternyata dari apa yang kita alami itu emang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh beberapa orang ini. Nah, mereka itu menemukan bahwa perempuan dengan sindrom MRKH itu memiliki skor ansietas atau kecemasan itu lebih tinggi dan mereka merasa terasing dari relasi antar individu. Nah, itu balik lagi karena dengan adanya kondisi MRKH ini kan kita otomatis merasa berbeda kok. Aku nggak seperti perempuan yang lain. Terus ketika teman-teman udah cerita soal pengalaman mens, mereka yang tiap bulan cerita, aduh perutku sakit mau dapet jatah nih. Nah kita itu kayak, terus aku mau nyaut apa nih? Bahkan untuk sekedar menjawab ngasih respon pun kita juga jadi mikir gitu loh karena kita nggak pernah ngalamin. Nah dari kondisi itu ternyata juga balik lagi pengaruh ke psikologis kita, bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Nah, itu secara nggak sadar ternyata itu pun banyak pengaruhnya begitu. Nah, terus setelah saya mulai memutuskan buat ambil topik skripsi soal MRKH itu awalnya juga nggak gampang gitu loh, karena yang pertama saya pun mau nggak mau harus kembali mengulik luka lama, bisa dikatakan begitu ya. Karena terakhir kan eh, mengetahui kondisi itu saat SMA, terus sekarang mencoba mengenal kembali sebenarnya itu aku mengalami apa sih kok bisa sampai aku itu berbeda dibanding perempuan yang lain. Nah, di situ pun juga mau nggak mau aku harus harus dimulai dari dalam diri sendiri dulu karena untuk nanti skripsi kan otomatis saya kan butuh partisipan. Nah, itu pun saya pun belum punya bayangan, belum punya kenalan sama sekali. Aku tuh mau cari kenalan yang sesama MRKH itu dari mana sih? Seperti kata Teh Ade tadi kan cari-cari di sosmed itu kok nggak ada. Bahkan cari di internet pun mungkin waktu itu sumber informasi masih sedikit. Nah, itu pun juga bingung gitu loh. Ini kalau aku cari partisipannya secara tertutup ya mau sampai kapan aku bisa dapet gitu kan. Nah, terus akhirnya itu mungkin ya titik balik dalam kehidupan ya. Akhirnya saya pun memutuskan udah deh aku mau belajar buat menerima diri. Aku udah ya mungkin capek juga ya selalu menyembunyikan kondisi ini. Nah, terus akhirnya ya udah aku mau yang waktu itu pertama aku lakukan speak up di media sosial. Jadi kayak ya udahlah, aku penting mau coba buat jujur ke diri sendiri dulu. Orang-orang mau mikir apa, orang-orang responnya mau seperti apa. Udah aku berusaha untuk menerima segala konsekuensi itu, begitu. Jadi itu pun, nah akhirnya dari mulai mengerjakan skripsi, aku juga mulai speak up di media sosial. Nah, itu pun juga masih banyak tantangannya. Setelah aku terbuka pun nggak semudah itu ya dapat yang memiliki kondisi yang sama gitu. Nah, terus akhirnya waktu itu gimana sih? Waktu itu di Instagram juga aku cari hashtag kayak masalah menstruasi, MRKH. Nah, itu ketemu sama akunnya Adisa Teh yang di Kalimantan. Nah, itu toh. Terus waktu itu aku DM lah, ternyata akunnya nggak aktif. Nah, ini aku cari terus pokoknya aku harus bisa dapat akses buat ngobrol sama Adisa gitu kan. Terus akhirnya ketemu sama akunnya yang baru. Aku langsung DM, "Kak, kamu juga gini toh, gini gini gini." Jadi kayak aduh seneng banget ternyata ada temennya gitu. Aku nggak sendirian gitu kan. Terus ternyata jadi yang membuat grup WA komunitas aku wanita itu yang pertama kali Adisa gitu. Jadi waktu itu anggotanya itu masih sedikit 20 orang mungkin. Nah, terus ya saya izin buat gabung boleh nggak mau ikut sharing-sharing gitu. Nah, dari situ kayak seneng banget gitu ketika gabung dengan komunitas kayak merasa ternyata aku itu nggak sendirian, ternyata ada juga perempuan yang mengalami kondisi yang sama kayak aku gitu. Jadi kayak aduh seneng banget lah gitu. Nah, terus dari komunitas itu aku pun juga ikut
kontribusi buat mengembangkan lagi. Jadi waktu itu aku pun memutuskan membuat akun Instagram perempuan Amenore itu karena ya untuk mempermudah kalau ada perempuan yang butuh bantuan, nah itu bisa langsung uh, hubungi di Instagram perempuan Amenore dan ternyata waktu itu ya dalam kurun waktu setahun itu banyak banget yang DM gitu, bahkan kadang sampai kewalahan, sampai chatnya tenggelam gitu. Nah ternyata mereka pun juga sama gitu, awal ceritanya pun diawali ternyata aku nggak sendiri ya kak, ya aku seneng banget ketemu akun ini yang menjelaskan soal kondisi ini karena selama ini aku tuh nggak tahu aku tuh ngalamin apa. Nah, ternyata pun mereka juga selama ini melewati kondisi ini dalam kesendirian gitu, memendamnya sendirian gitu. Jadi ketika bertemu dengan sesama yang mengalami itu kayak, oh ternyata aku nggak sendiri dan senengnya minta ampun lah gitu. Dan untuk latar belakang yang DM pun juga macam-macam. Ada yang memang apa sama masih single, ada juga yang udah menikah gitu. Nah, itu pun juga dari situ aku belajar banyak hal gitu mengenai kayak fase-fase yang mengalami MRKH itu seperti apa sih. Kalau yang masih single itu problem yang dihadapi itu ya kayak seperti nanti ada yang mau nggak menerima aku, ke depannya aku itu bisa nikah nggak sih, ada yang mencintai aku nggak sih. Nah itu biasanya problem yang dialami di fase single gitu ya. Terus ada lagi yang mau nikah pun juga ada problemnya kayak, Kak aku belum jujur sama pasanganku nih, kira-kira gimana ya? Aku takut buat jujur. Nah, itu juga sering jadi obrolan buat mereka yang mau menikah gitu. Nah, tapi kalau aku secara pribadi ya aku bilangnya ya kita kalau bisa apalagi dengan pasangan itu ya kita harus jujur apa adanya walaupun memang resikonya jika pasangan kita itu tidak menerima kondisi kita ya hubungan ini bakal tidak berlanjut. Nah, itu pun juga jadi resiko, tapi kita juga lihat secara jangka panjangnya. Kalau kita sama pasangan aja nggak mau terbuka, nanti itu di belakang awal ketika hubungan diawali dengan kebohongan, di belakang pun kita juga harus bohong terus gitu loh. Nah, itu malah jadi resiko yang berkepanjangan bahkan lebih berat kan karena statusnya kalau nanti sudah menikah itu kan pasti kayak ada kemungkinan resiko kalau pasangan tidak menerima kita malah diceraikan seperti itu juga ada gitu. Nah, jadi kalau saya pribadi kayak keyakinan saya gitu mending jujur di awal daripada di belakang seperti itu. Jadi pasangan mau terima atau enggak itu ya udah kita harus ikhlas karena kita pun juga mencari kedamaian diri gitu. Kita nggak bisa terus membohongi nggak cuma diri bahkan pasangan pun. Nah itu bakal berat untuk kita nanti menjalani langkah berikutnya seperti itu. Terus kalau untuk yang sudah menikah pun juga itu tantangannya juga lebih kompleks gitu ya kayak tapi kalau saya lihat selama ini saya ikut seneng sih lihat temen MRKH yang sudah menikah kayak Teh Ade gitu kayak ih ternyata juga banyak kok cowok yang memang bisa mencintai apa adanya gitu. Nah, itu pun juga jadi motivasi buat saya gitu loh kayak eh walaupun dengan kondisi seperti ini, tapi saya pun juga nggak mau menurunkan standar gitu loh. Jadi jangan sampailah untuk para perempuan MRKH itu karena kamu memiliki keterbatasan, saya kok nggak bisa saya nggak bisa punya keturunan. Nah itu kamu akhirnya kayak mikir, ya udahlah siapa yang mau nikah sama saya ya udah nggak apa-apa lah gitu. Nah itu eh, harapannya jangan sampai mikir kayak gitulah walaupun dengan kondisi kita yang seperti ini, tapi ya jangan menurunkan standar karena balik lagi kita itu layak untuk dicintai sebagai individu yang utuh terlepas dari kondisi kita begitu. Nah, terus untuk proses penerimaan diri itu tadi juga nggak gampang gitu loh. Kita nggak bisa langsung oh aku udah
terbuka, aku udah jujur sama pasangan, otomatis sudah selesai dong. Nah, itu enggak, karena sebetulnya untuk penerimaan diri itu kan proses seumur hidup ya. Kita mau di fase yang masih single, mau nikah, sudah menikah pun, nah itu akan selalu ada proses penerimaan diri. Nah, itu namanya kan juga proses. Jadi kalau dikatakan tujuan finalnya apapun itu juga apa ya, nggak ada gitu loh, karena itu lebih ke proses kita seumur hidup begitu. Nah, jadi untuk prosesnya sendiri juga nggak bisa langsung lurus, oh udah aku udah menerima semua beres, enggak, itu pasti akan ada fase naik turunnya. Bahkan saya pun juga mengalami gitu loh ketika, oh aku udah terbuka nih, nggak ada yang aku khawatirkan. Nah, tapi di lain hari pun bisa langsung ngedown banget, itu juga bisa, kayak kadang kepikiran, ih nanti ke depannya aku gimana, terus aduh ini aku harus respon gimana kalau ada yang tanya soal kondisiku. Nah, itu pun juga apa saya walaupun udah terbuka pun juga naik turun siklus itu pun juga masih ada gitu. Nggak bisa, wah udah berarti aku selesai tugasnya, itu nggak. Proses penerimaan diri itu pasti apa ya, akan naik turun terus gitu loh, seperti itu. Nah, tapi kalau untuk langkah-langkahnya ya dalam menerima diri itu bisa diawali dengan mengenali diri sendiri, mengenali emosi kita, begitu. Jadi yang pertama itu memang harus dimulai dari dalam diri kita. Kita itu sudah menerima kondisi kita nggak sih ya, walaupun mungkin masih susah untuk menerima, paling enggak itu kita jangan menyingkirkan perasaan itu. Kita harus menghadapinya. Oh, yang sedang aku rasakan terhadap kondisiku itu apa sih? Nah, itu pun juga harus kita selesaikan. Jadi dimulai dari dalam diri kita. Nah, setelah dimulai dari dalam diri kita boleh nih buat mulai cerita mungkin ke orang-orang yang sangat kita percayai. Begitu bisa dimulai dari keluarga, pasangan, terus juga dengan teman yang sudah dianggap sangat dekat gitu ya. Nah, itu pun beberapa teman juga apa tanya kayak, ini aku enaknya cerita ke orang-orang apa enggak ya gitu. Nah, terus ya apa aku jawab kayak balik lagi ke kondisi lingkunganmu seperti apa. Kalau sekiranya lingkunganmu itu suportif, orang-orangnya juga baik, terus jarang ngomongin orang gitu ya, nggak ada salahnya kalau kamu mau belajar buat terbuka cerita dengan orang-orang. Tapi kalau apa ya, lingkunganmu itu punya resiko tinggi kalau kamu cerita itu mereka bakal memperlakukanmu dengan beda, mereka memandangmu dengan beda. Nah, itu ada baiknya udah nggak usah kamu ceritakan juga tidak apa-apa. Yang penting kan diri kamu sendiri yang udah belajar untuk menerima. Kalau respon orang lain itu kan memang di luar kontrol kita. Jadi orang-orang nanti mau responnya seperti apa, udah nggak usah dipikirin gitu. Jadi untuk keterbukaan ini memang balik lagi ke kondisi lingkungan kita. Jadi memang nggak usah dipaksakan kalau memang apa tidak memungkinkan gitu. Terus ada juga menghentikan perbandingan dengan orang lain. Nah, itu kalau untuk saya yang masih single ini ya, walaupun single akhir ya, Teh, sudah di 2 tahun lagi udah umur 30 tahun. Nah, itu teman-teman udah banyak nih yang nikah, yang udah punya anak. Nah, itu pun ya saya juga masih belajar untuk udahlah jangan membandingkan diri dengan orang lain. Mereka memang udah di fase itu dan mungkin fase saya pun berbeda. Jadi kayak kadang kalau kita terlalu banyak melihat kehidupan orang itu kita bakal lupa, bakal hilang fokus dengan diri kita. Nanti jatuhnya orang lain udah seperti ini, aku kok masih gini. Nah, itu kadang apa ya, jadi awal mula kita itu nggak bisa menerima diri juga karena terlalu banyak bercermin dengan kehidupan orang. Padahal kita itu punya fasenya masing-masing, begitu. Terus ada juga merayakan setiap pencapaian sekecil apapun. Nah, itu mungkin apa ya, kalau sekarang ngetrennya dengan istilah self reward gitu ya. Mau kita udah kerja seharian pun, aku mau self reward
beli mie ayam atau apa, itu pun juga ternyata sangat membantu kita dalam apa ya, proses penerimaan diri ini. Jadi hal sekecil apapun itu juga patut untuk dirayakan karena kita itu selama ini udah hebat gitu loh, kita udah survive dengan kondisi ini, melewati hari-hari dengan kondisi ini dari awal sampai titik ini. Nah, itu tuh kita udah bertahan sejauh itu dan itu pun juga patut untuk dirayakan. Nah, seringkali mungkin kita lupa ya kayak, ah ya udahlah, ya aku ngalamin ini. Nah, padahal kita itu udah hebat gitu loh, udah mau bertahan sampai sejauh ini gitu. Tadi ada pertanyaan kah di chat? Oh, itu nanti di akhir ya, coba nanti saya jawab. Terus nah, ini soal self worth. Jadi mengenai harga diri. Nah, ini adalah perasaan bahwa kita berharga, layak dicintai, dan pantas dihormati terlepas dari kondisi fisik ataupun pencapaian kita. Nah, seperti yang tadi di awal saya jelaskan, kita itu memang apa ya, jangan menurunkan standar kita karena kondisi ini gitu. Kita itu pun juga pantas untuk dicintai apa adanya diri kita. Nah, kalau untuk kaitannya dengan MRKH, banyak perempuan dengan MRKH merasa kurang ataupun tidak utuh sebagai seorang perempuan. Nah, padahal harga diri itu tadi tidak ditentukan oleh fungsi biologis kita, melainkan oleh keberadaan diri sebagai manusia yang unik. Nah, jadi harapannya kalau mungkin di sini ada yang masih single juga seperti saya, nah itu kalian itu apa ya, tetap semangat menjalani hari gitu loh. Jadi jangan, "Ah, ya udahlah nanti jodohku kayak apa, seperti apa, ya udah kalau ada yang ngajak nikah aku terima." Nah, itu jangan. Kamu itu layak untuk dicintai secara ugal-ugalan begitu. Jadi kamu pun jangan lupa untuk upgrade diri gitu. Nah, kamu dengan mengupgrade diri, menambah skill, melatih kecakapan, nah itu otomatis juga apa ya, akan membangun rasa percaya dirimu, harga dirimu gitu loh. Kamu akan menyadari, oh aku tuh walaupun memiliki kondisi MRKH ini, tapi aku masih bisa berkarya, aku masih bisa bekerja. Jadi MRKH pun tidak membatasi aku ingin menjadi seperti apa begitu. Nah itu pun juga akhirnya akan pengaruh ke self worth kita, bagaimana kita memandang diri kita. Nah itu harus mulai ditanamkan dari sekarang ya, walaupun kita ini penyintas MRKH, tapi kita itu juga sama berharganya kok dengan wanita-wanita yang lain gitu. Ya memang bedanya secara fisik itu tadi, tapi secara nilai sebagai seorang wanita, sebagai seorang perempuan pun kita juga sama gitu loh. Itu tidak mengurangi nilai kita begitu. Nah, terus ini kan bulan September ya. Bulan September itu berkaitan dengan bulan pencegahan bunuh diri. Suicide Prevention Month. Nah, seperti itu. Jadi bulan ini memang di apa ya, dicanangkan sebagai bulan pencegahan bunuh diri karena apalagi di apa ya, dunia sekarang itu kalau lihat berita, aduh orang kok segampang itu sih memilih untuk mengakhiri dirinya sendiri. Nah, itu kadang kebanyakan ya dari kasus itu bunuh diri itu karena mereka tidak punya teman cerita, mereka nggak punya tempat untuk sharing, mereka memendam perasaannya sendiri sampai akhirnya dalam kesendirian, kesepian itu mereka memutuskan untuk mengakhiri hidup karena mereka kalau dari buku yang saya baca ya, kadang orang yang berpikiran untuk mengakhiri hidup itu karena merasa sudah tidak mampu apa ya mengatasi emosinya gitu. Padahal emosi itu sebenarnya sifatnya sesaat. Emosi itu akan selalu berubah-ubah. Nah, tapi kadang orang yang memutuskan bunuh diri, mereka ingin mencari jalan pintas. Mereka tidak mau
merasakan rasa sakit emosional yang berkepanjangan. Jadi mereka memutuskan mengambil langkah itu. Nah, itu buat pegangan kita. Jadi kalau kita lagi merasa down, kita merasa putus asa, kita itu perlu ingat, oh ini tuh cuma emosi sesaat, ini akan berubah esok ataupun lusa, perasaan ini akan berubah gitu. Ini tidak permanen seperti itu. Nah, memang untuk faktanya banyak orang dengan kondisi langka atau yang memiliki stigma sosial, mereka itu merasa terisolasi atau sendiri itu tadi merasa kesepian. Nah, itu kalau berkepanjangan akan memicu depresi, bahkan pikiran untuk mengakhiri hidup. Nah, kalau dipikir ya, oh ternyata pengaruhnya sebesar itu ya dari hal kecil kita merasa, aku nggak mau cerita sama orang, mending aku simpan sendiri. Nah, itu ternyata secara berkepanjangan akan memiliki dampak gitu yang mungkin kita nggak sadari. Kita akan otomatis akan menarik diri, merasa terisolasi, dan akhirnya bisa depresi sampai ada juga yang melakukan hal ekstrim untuk mengakhiri hidup itu tadi. Nah, terus yang bisa kita lakukan untuk mencegah pikiran itu apa sih? Nah, untuk mencegahnya kita bisa mencari bantuan karena kita itu enggak sendirian di muka bumi ini ya. Kita punya teman, punya keluarga. Jadi kalau ada hal-hal kecil yang mengganggu atau apa, kita bicarakan aja kalau memang itu cara kita untuk merasa lebih lega. Nah, itu kita komunikasikan, aku kok merasa ini ya. Nah, itu dengan kita cerita, harapannya kan bisa lebih lega dibandingkan dengan kita kalau memendamnya sendirian. Terus kita juga perlu mengingat kembali kalau hidup kita itu juga berharga. Kita sudah dilahirkan oleh ibu kita ke dunia ini, ayah ibu yang sudah kerja keras untuk membesarkan kita. Masa dengan apa ya, walaupun ya masalahnya juga dirasa berat, tapi tetap kita masih layak kok untuk hidup gitu loh. Kita harus harus tetap hidup apapun masalah yang kita hadapi begitu. Terus kita juga kalau memang sudah merasa terpojok banget, udah putus asa banget, kita juga nggak ada salahnya untuk mencari bantuan karena sekarang apalagi di sosial media kalau saya lihat itu banyak ya kayak jasa konseling gratis atau sesi sharing grup seperti ini. Nah, itu juga sangat membantu ketika kita merasa sendirian, butuh teman untuk cerita, ataupun paling enggak walaupun enggak cerita, dengan mendengarkan cerita orang lain itu bisa menumbuhkan rasa optimis, rasa lebih, oh aku masih mau hidup untuk kedepannya. Itu pun juga rasa itu bisa tumbuh dengan kita ikut mendengarkan cerita orang itu juga bisa. Nah, ini ternyata sudah di slide terakhir ya. Nah, MRKH itu tidak mendefinisikan siapa kamu. Kamu tetap berharga, kamu perempuan seutuhnya. Seperti itu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan sedikit cerita saya ini. Masya Allah. Masya Allah, terima kasih ya Mbak Ade. Kita langsung ini ya, eh, bahas di grup chat kali ya. Di apa namanya, di chat, di kolom chat Oke, udah ada boleh. yang bertanya. Dari yang pertama ya, dari Eh, Kak Nur Hayatun Suciati. MRKH dan amenorrhea primer apa bedanya katanya? Oke, ini kalau sepengetahuan saya ya kan saya bukan orang medis juga tapi sudah beberapa kali mendengar cerita dari teman-teman. Nah, untuk perbedaan MRKH dan amenorrhea primer itu apa? Amenorrhea primer itu sebenarnya merujuk ke kondisi perempuan yang sama sekali tidak mengalami menstruasi. Jadi amenorrhea itu ada dua, primer dan sekunder. Kalau primer itu dia sama sekali tidak mengalami. Kalau yang sekunder dia itu pernah mens tapi berhenti gitu ataupun
mensnya itu nggak lancar tapi secara ekstrim gitu loh, mungkin setahun cuma mens berapa kali. Nah, itu bisa masuk kategori amenorrhea sekunder. Nah, kalau untuk MRKH terus itu gimana? Nah, MRKH itu kondisi yang berkaitan dengan organ reproduksi dalam. Jadi MRKH itu ada yang tidak memiliki rahim, ada yang tidak memiliki indung telur, ada juga yang itu tadi saluran vaginanya itu buntu. Nah, jadi begini, MRKH bisa dipastikan amenorrhea primer, tapi amenorrhea primer belum tentu MRKH gitu. Karena untuk amenorrhea primer itu kadang ada yang dia secara organ reproduksi dalamnya itu lengkap, tapi dia memang enggak menstruasi gitu. Sedangkan kalau MRKH dia kan ya sama-sama tidak mengalami mens, tapi memang ada kekurangan di organ reproduksinya seperti itu. Jadi makanya kalau untuk yang tidak mengalami mens sama sekali itu kan memang harusnya dibutuhkan pemeriksaan yang lengkap mulai dari cek hormon, terus CT scan dan sebagainya. Nah, itu untuk mengetahui penyebab tidak mens itu sebenarnya karena apa? Kalau secara fisiknya itu memang lengkap kok nggak mens, oh bisa jadi mungkin hormonalnya atau apa gitu. Nah, tapi kalau untuk yang MRKH itu seringkali disebabkan karena tidak lengkapnya organ reproduksi dalam. Begitu. Mungkin Ya. Teh Ade mau menambahkan Teh? Ya, jadi kalau sedikit nambahin, jadi amenorrhea primer itu banyak macamnya. Jadi MRKH itu salah satunya gitu. Nah, kalau misalnya yang lain banyak lagi, kayak misalnya seperti ada sindrom-sindrom yang lain, yang misalnya dia nggak ada sama sekali ovariumnya, kayak gitu. Atau misalnya nggak ada sama sekali sel telurnya. Atau apa namanya, banyak sih infertilitas yang lain gitu. Dan kita tuh salah satunya aja gitu. Kayak gitu. Terus pertanyaan selanjutnya kali ya Mbak ya. Oke, Izin ke bertanya Kak Kak. Titi. Kak Titi. Saya baru berani speak up ke orang terdekat, belum berani speak up ke orang lain. Kebetulan saya amenorrhea saat ini usia 32 tahun, usia 24 menikah. Belum ada pikiran mengarah ke sana. Pertama kali berobat di terapi hormon dengan pil KB, tapi setelah di USG ternyata rahim kecil dan tidak sempurna. Vagina ada 1/3. Apakah ada mengarah ke MRKH, Kak? Saya belum periksa lebih lanjut setelah USG itu karena takut. Saya sebaiknya bagaimana, Kak? Saat ini usia pernikahan hampir 8 tahun. Mertua belum tahu kondisi saya. Kadang sedih kok belum hamil. Rasanya sakit banget. Mohon motivasinya. Saya sebaiknya Oke. gimana? Untuk Kak Titi, terima kasih ya sudah mau sharing di sesi ini. Jadi, dari mana dulu ini ya? Eh, saya baru berani speak up ke orang terdekat, belum berani ke orang lain. Nah, itu seperti yang saya jelaskan tadi, kita itu yang nggak wajib juga buat speak up ke orang lain gitu loh. Kita juga harus pilih-pilih kita itu mau speak up ke siapa, karena kadang tidak semua orang itu punya toleransi gitu loh untuk memahami kondisi kita. Nah, daripada kita speak up ke orang lain ternyata responnya kurang menyenangkan, itu kan malah bikin stres diri kita juga toh. Nah, jadi untuk masalah speak up itu ya memang kita harus pilih-pilih ke orang yang menurut kita layak untuk kita ceritakan gitu loh, yang ada kemungkinan dia itu nggak akan komentar yang terlalu aneh-aneh lah seperti itu. Terus Amenore usia 32, usia 24 sudah menikah. Hmm, Nah, terapi hormon dengan pil KB itu kalau di grup itu sebenarnya banyak banget ya Teh, ketika yang nggak menstruasi itu dikasihnya pil KB kayak buat ngecek, oh kalau dipancing itu bisa mens apa enggak sih. Nah, itu untuk beberapa memang ada yang bisa mens dengan pil KB, tapi
mensnya ya kalau cuma minum aja, kalau berhenti minum ya dia nggak mens lagi, itu ada. Ada juga yang dia udah minum pil KB ya nggak menstruasi pun itu juga ada. Tapi kalau di sini kan kasusnya rahim kecil dan vagina hanya 1/3. Itu berarti sama dengan saya sih Kak Titi. Saya pun juga untuk vagina itu cuma 1/3 dan waktu itu rahimnya memang termasuk ke ukuran kecil gitu. Nah, apakah ada kemungkinan mengarah ke MRKH itu ya ada kemungkinannya, tapi ada baiknya pun juga kalau ada rezeki, ada waktu itu bisa periksa ke rumah sakit yang fasilitasnya lebih lengkap. Jadi biar secara apa ya jelasnya itu dokter itu mendiagnosis apa sih dengan kondisi kita. Nah, itu bahkan ini sebenarnya kalau dibahas satu persatu itu banyak banget ya. Dari segi fasilitas kesehatan pun juga kita harus lihat-lihat gitu loh. Kadang ada beberapa teman itu yang apa ya kurang beruntung gitu loh dapat ketika mereka periksa itu ternyata dokternya itu kurang memahami kondisi ini, nggak bisa menegakkan diagnosis ini. Bahkan kadang ada juga yang kayak agak apa ya meragukan masa gini sih padahal mereka kan apa ya orang medis gitu ya tenaga kesehatan harusnya dengan kondisi pasien apapun itu ya mereka jangan kayak mempertanyakan bahkan memandangnya dengan pandangan yang aneh masa sih ada perempuan gini kan ya kita tujuannya periksa biar tahu tapi ketika periksa kok malah dipertanyakan gitu kan nah jadi untuk teman-teman yang mau periksa pun ada baiknya cari rumah sakit yang pelayanannya bagus, terus ya peralatannya lengkap, itu juga akan sangat membantu. Terus, berarti untuk Kak Titi ini suaminya apakah sudah tahu kondisinya atau belum? Itu juga ada baiknya nanti pertama dibicarakan dulu dengan suami, begitu ya. Karena soalnya ini kan usia pernikahan hampir 8 tahun dan mertua belum tahu kondisi gitu. Itu siapa Kak Titi kah? Bukan ya? Jadi mungkin yang pertama ada baiknya dibicarakan dengan suami mengenai kondisi Kak Titi ini. Suami sebenarnya apa ya penerimaannya seperti apa itu juga perlu dibahas bareng-bareng. Nah untuk mertua itu kalau saya lihat beberapa cerita teman-teman itu ya itu ada kadang yang suaminya aku menerima kok kondisimu tapi orang tuaku udah nggak perlu tahu itu juga ada karena yang menjalani rumah tangga kan kita berdua gitu jadi lebih baik orang tuaku nggak tahu nggak apa-apa daripada tahu malah nanti kehidupan rumah tangga itu kayak direcokin gitu juga ada juga yang alhamdulillah rezekinya dapat mertua yang baik itu juga ada jadi mau kondisinya seperti ini orang apa mertua pun juga tidak mempermasalahkan, begitu juga ada. Jadi ada baiknya ini semua memang harus yang pertama dibicarakan dengan suami, dipertimbangkan lagi mertua harus tahu apa enggak sih gitu. Mungkin THT yang sudah menikah bisa menambahkan karena saya yang masih single mungkin apa ya agak bingung juga mau ngasih motivasinya apa. Iya, kalau misalnya idealnya sih kan harus tahu ya, bahkan mungkin dari awal menikah mungkin ya, kalau misalnya ini karena kan Ya. menikah itu kan persatuan dua keluarga gitu ya, dan pasti kalaupun kita tutup-tutupi juga pasti akan ya di satu sisi kita akan terbebani, terus juga mertua juga mungkin akan bertanya-tanya gitu kan, ada apa sih gitu ya, masalahnya sebenarnya di sebelah mana gitu kan. Mungkin, ada masalahnya kadang kan memang kalau di kita kulturnya kalau misalnya nggak hamil pasti masalahnya di perempuan gitu kan. Padahal banyak juga kan infertilitas juga masalahnya di laki-laki gitu. Nah, jadi memang idealnya sih diberitahu gitu, keluarga inti aja gitu. Tapi kalau misalnya, teman-teman yang ngejalanin, kan memang beda-beda ya, maksudnya ada mertua yang memang
kayak tadi Mbak Ade bilang, ada yang support, ada yang enggak gitu kan ya. Ya kita pintar-pintar aja apa namanya komunikasinya gitu. Kalau misalnya memang beliau support, ya kita kasih tahu pelan-pelan gitu kan. Banyak kok yang seperti ini gitu. Tapi kalau misalnya bahkan akan menjadi beban gitu ya, kalau misalnya dikasih tahu ya, ya sudah di keep aja sama suami gitu. Oke, jadi Mbak Titi. begitu ya Kak Titi. Semoga jawaban kami bisa membantu. Pokoknya tetap semangat, Semangat. jangan merasa sedih berkepanjangan. Ini semua pasti juga apa ya, perasaan kita pun akan selalu berubah-ubah itu tadi gitu. Jadi mulai sekarang mungkin bisa belajar dikomunikasikan lagi, terutama dengan suami dulu begitu. Lanjutnya Mbak Hisnatur Rohmah ya. Kakak, tapi dengan bercerita ke orang malah akan menambah beban bagi kita sendiri. Dan cerita ke ortu pun takut ortu jadi kepikiran. Gimana solusinya, Kak? Oke, bercerita ke orang malah menambah beban. Nah, itu seperti yang saya bilang tadi, ya kita memang harus menyeleksi kita itu mau ceritanya ke siapa, karena nggak semua orang itu punya toleransi untuk apa ya, toleransi memahami kondisi kita gitu. Jadi cerita memang ke orang-orang yang sekiranya bisa support ke kita. Terus cerita ke ortu, takut ortu menjadi kepikiran. Nah, itu pun dulu juga saya alami gitu. Setelah mendapat diagnosis itu, bahkan ibu pun juga apa ya, cuma diam, tapi diamnya itu ternyata selama ini karena tidak mau menyakiti perasaan saya gitu. Jadi takutnya kalau membahas ini tuh kayak mengungkit-ungkit lagi, takutnya saya itu belum menerima. Tapi ternyata setelah waktu itu jadi saya pun mengawali obrolan ini di dalam keluarga. Kayak ya apa saya cerita, Bu, aku untuk topik skripsiku mau bahas soal kondisiku ya, walaupun memang selama ini nggak pernah dibahas, tapi aku pengen mulai belajar buat menerima ya, karena sampai kapan sih aku cuma mendam perasaan ini. Nah, ternyata dari situ ibuku pun juga langsung nangis-nangis gitu, satu keluarga nangis-nangis semua karena merasa apa ya, selama ini ternyata kadang orang tua diam itu aslinya juga bingung gitu loh. Bingung harus menyikapi kondisi ini tuh seperti apa. Mau dibahas takut menyakiti perasaan anaknya. Jadi kadang orang tua tuh mengambil langkah diam karena merasa oh itu mungkin solusi gitu loh, karena ya udahlah anggap nggak ada kondisi ini atau apa, tapi ternyata itu jadi bom waktu itu tadi, kita nggak tahu kapan apa ya, kondisi ini perlu dibahas lagi, tapi ketika perlu dibahas kita tidak ada kesiapan mental, nah itu malah juga lebih berbahaya gitu loh. Jadi mungkin untuk Kak Hisnatur coba mungkin pelan-pelan bisa apa ya, komunikasi lagi dengan orang tua, mungkin dari hal-hal yang enteng dulu gitu loh, kayak mungkin ini apa tanya kayak sebenarnya tanggapan ayah ibu itu gimana sih soal aku yang nggak mens gitu. Nah, tapi kalau menurutku pribadi ya itu rata-rata orang tua itu sebenarnya ya peduli dengan kita, tapi cuma bingung mengekspresikannya, bingung menyampaikannya itu seperti apa. Jadi nggak ada salahnya juga kalau kita yang memulai membuka obrolan itu begitu. Mungkin Teh Ade ada tambahan Teh? Ya, ini sih mungkin ya sama sih rata-rata kan kalau orang tua pada diem ya gitu. Nah, jadi kita sendiri yang mesti inisiatif gitu. Mah waktu dulu gitu ya aku mah ternyata yang kayak aku teh banyak gitu kan. Ya dari situ mulai inilah mengalir gitu obrolan. Iya kan maksudnya teh jadi kita teh nggak merasa sendiri gitu. Jadi mamah juga mungkin merasa oh ternyata anak yang kayak aku juga banyak gitu. Jadi ada temennya. Jadi saling menguatkan sih intinya mah mungkin gitu ya Mbak ya. Orang tua juga Ya, pasti betul sedih. sekali. Orang tua juga pasti sedih.
Tapi ya kitanya, kalau misalnya kitanya bisa kuat, ya insya Allah juga orang tua juga bisa menerima gitu. Lanjut ya. Oh ini ada ininya, ada apa namanya Mbak Hisnatur tuh kasusnya mens kalau minum obat hormon, kalau nggak minum obat hormon nggak mens katanya gitu. Ya. Nah, itu kalau untuk apa ya? Kayak jangka panjangnya itu saya juga kurang yakin ya, Teh. Maksudnya mens karena obat gitu loh. Nah, itu mau sampai kapan gitu untuk mengonsumsi obat itu. Nah, itu juga perlu diperhatikan lagi gitu. Jadi apa ya, memang ada baiknya kita perlu konsultasi juga gitu. Kalau apa ya, seberapa penting sih kita harus minum obat itu biar apa bisa mens. Kalau seumpama enggak minum itu ada pengaruhnya enggak, kalau minum pengaruhnya apa. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Jangan sampai apa ya, kan kayak hanya karena biar bisa mens gitu aku harus konsumsi obat ini terus. Nah, itu juga jangan. Itu balik lagi kita juga perlu mengkonsultasikan ke dokter karena yaitu tadi bagaimanapun obat luar gitu yaitu zat kimia, kalau dalam jangka panjang itu pasti ada pengaruhnya, itu juga perlu kita perhatikan. Betul. Biasanya kalau misalnya yang apa harus minum obat hormon ini masalahnya di hormonal berarti ya. Di apa namanya biasanya kalau di ke dokter harus dicek kadar hormonnya karena banyak juga yang sekarang itu menopause dini gitu. Jadi pas dicek itu si kadar yang harusnya banyak lah ya usia-usia produktif gitu kan 20-30 tahun ini si cadangan telurnya tuh udah sedikit gitu. Gitu. Jadi banyak juga sekarang tuh apa namanya kasus yang kayak gitu gitu. Nah, itu juga termasuk infertilitas atau amenorrhea primer juga kan ya. Gitu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mbak Ade ya. Ini Mbak Tri Anissa, Assalamualaikum Kak. Saya mau bertanya bagaimana agar Kakak bisa menerima keadaan Kakak saat ini, cara menguatkan diri Kakak kalau saya amenorrhea, sel telur saya kecil, tapi saya ada rahim, tapi pertumbuhan saya tidak seperti perempuan pada umumnya. Payudara saya tidak ada dan kata dokter ovarium saya kecil. Gimana cara menerima? Oke. Untuk Kak Tri Anissa, cara kakak bisa menerima keadaan. Nah, untuk bisa menerima keadaan, jadi jangan lihat di titik ini. Oh, ini Kak Ade udah pede banget cerita, udah enak banget sharing. Nah, itu jangan lihat di titik ini, tapi saya pun juga sama aja masih berproses gitu kan, dari sebelum-sebelumnya jatuh bangun, babak belur semuanya pun juga saya lewati. Jadi menerima keadaan ini pun memang untuk saat ini pun saya juga masih belajar gitu. Tapi yang pertama yang bisa dilakukan itu kita harus mulai menerima diri kita. Dari kita tuh ngobrol dengan diri kita sendiri gitu loh. Aku sudah ikhlas belum sih dengan kondisiku saat ini? Yang aku takutkan itu apa sih akan kondisi ini? Nah, itu kita pun juga perlu ngobrol dengan diri kita sendiri biar kita itu tahu, oh selama ini yang kita takutkan apa, yang kita khawatirkan apa. Nah, dari situ kita nanti bisa naik lagi belajar kayak, oh ternyata kalau kondisi ini pun juga masih banyak kok teman-teman yang bisa menjalani kehidupan seperti orang pada umumnya, yang menikah pun juga ada. Nah, itu kita bukan membandingkan, tapi kita ambil nilainya kalau oh ada kok yang dengan kondisi sama, tapi mereka itu udah apa ya, udah di fase yang lebih jauh. Nah, mungkin untuk Kak Tri Anissa ini memang mungkin masih langkahnya baru beberapa. Nah, itu masih apa ya, memiliki potensi lebih besar lagi buat kita untuk bisa belajar menerima diri gitu. Jadi jangan berkecil hati seperti itu, jangan membandingkan dengan orang lain. Nah, tapi yang kalau saya pribadi itu memang metode saya gitu ya, karena kadang
metode tiap orang itu kan beda-beda dalam proses menerima diri. Kadang ada yang dia dengan bercerita itu bisa mempermudah untuk menerima diri, tapi kalau untuk saya itu biasanya lebih ke kayak refleksi, apa ngobrol ke dalam diri sendiri, kayak selama ini yang aku takutkan itu apa, terus ke depannya itu aku harus gimana. Nah, itu semua bisa apa ya, dimulai dari dalam diri gitu. Lanjut ya ke selanjutnya. Oh ini ini Mbak Ririn ya. Ngasih tanggapan gitu ya. Kalau saya keluarga suami memang tidak tahu secara detail kondisi saya. Coba suami saja yang tahu. Tapi saya cuma kasih tahu kalau rahim saya kecil gitu aja, tidak menjelaskan secara detail. Iya, iya juga sih ya. Maksudnya yang kita bisa kondisikan gitu ya dengan mertua kita gitu. Yang kira-kira sekiranya bisa kita bagi, kalau enggak ya secukupnya aja. Terus selanjutnya Kak Tari, dulu waktu SMA saya pernah sakit perut. Karena dulu belum pernah merasakan haid, jadi tidak tahu bedanya. Kata orang tua, saya haid waktu itu karena keluar darah. Saya mengalami 2 kali kalau nggak salah. Pernah periksa ke bidan dikasih pil KB untuk konsumsi selama 3-4 bulan. Tapi setelah itu saya nggak merasakan haid lagi. Setelah periksa KRS besar, 2 kali ke beda dokter, diagnosa pertama rahim kecil. Yang kedua, malah nggak ada rahim, tapi ovarium ada. Saya sudah menikah 9 tahun, bisa melakukan HB, tapi setiap HB seperti ada bercak putih. Pertanyaan saya termasuk amenorrhea atau MRKH ya. Yang kedua, mohon maaf sharingnya bagi yang sudah menikah dengan kondisi vagina tidak sempurna, apakah seperti itu? Nah, ini mungkin lebih cocok Teh Ade yang menjawab ya, Teh. Saya belum menikah, maafkan. Ini jujur ya, karena ya emang saya belum menikah. Kalau mau ngasih tahu yang sudah menikah itu kayak ya saya sendiri belum merasakan, paling cuma bisa kasih apa ya berdasarkan cerita orang lain. Tapi mungkin dari Teh Ade langsung kan bisa langsung kasih apa masukan seperti apa. Iya, iya. Kalau misalnya ini apa namanya? Yang rahim kecil, ya itu tadi ya, kalau yang Mbak Ade udah jelaskan tadi, jadi MRKH itu rahimnya bisa ada atau enggak, atau rahimnya tidak berkembang, atau misalnya tidak ada saluran tuba falopi, terus ada yang tidak punya vagina, atau ada yang hanya sebagian seperti itu. Nah itu tuh waktu pas saya pun dokter ininya apa namanya diagnosanya itu bukan MRKH Mbak, kan waktu itu belum terlalu rame kan MRKH. Jadi di diagnosanya itu aplasia uteri, jadi tidak ada rahim sama sekali gitu. Nah, berkembangnya waktu terus ternyata adalah ini sindrom ini gitu. Jadi tidak ada rahim, kemudian juga tidak terbentuknya vagina gitu secara utuh gitu. Nah, itu namanya MRKH gitu. Nah, kayaknya kalau misalnya kelihatannya mirip-mirip ya sama sindrom MRKH ini sendiri gitu. Mbak Tari. Nah, terus untuk bercak putihnya seperti apa ya Mbak? Soalnya kadang-kadang kan apa namanya kalau misalnya kita banyak tuh yang namanya suka nanya gitu ya, ada kita yang MRKH ini keputihan apa enggak gitu. Kadang-kadang apa namanya suka banyak yang kayak gitu. Nah, untuk saya sendiri kadang-kadang mungkin bisa jadi bercak putih itu keputihan yang ada di daerah vagina gitu. Jadi menempel gitu kan mungkin. Nah keluar dari saat berhubungan badan kayak gitu. Nah terus masalahnya biasanya kalau misalnya apa namanya keputihan gitu, tapi nggak banyak gitu, nggak seperti yang punya rahim kebanyakan gitu. Jadi ya kalau misalnya tidak ada keluhan ya nggak apa-apa sih Mbak kayak gitu. Sejauh ini gimana apa namanya Mbaknya ada masalah nggak setelah ada misalnya ada bercak putih itu jadi ada keluhan tidak gitu? Kalau misalnya mau sharing boleh Mbak Tari.
dibuka ininya apa sambil ngobrol langsung gitu. Di unmute. Saya dulu juga minum obat dari bidan. Apa itu sejenis pil KB, Kakak? Ini rame ya di bawah. Biasanya kalau misalnya yang dikasih obat itu memang hormon ya, obat hormon, yaitu di dalamnya di dalam pil KB itu kan hormon gitu. Tapi kalau misalnya kondisinya harus minum pil KB terus-menerus gitu, apalagi tiap bulan kan itu ngaruh juga ya buat perempuan. Kayak sekarang ini kan banyak yang ya termasuk yang salah satunya banyaknya kanker segala macam tuh karena penggunaan pil KB yang ya terterusan gitu. Terus juga pil KB juga ngaruh juga ke tensi, ke darah tinggi gitu. Jadi banyak sekarang yang ibu-ibu yang mengeluh udah nggak mau KB lagi gitu ya. Makanya kemarin Pak Dedi tuh sempat rame bikin KB untuk laki-laki kan gitu, karena kan untuk mengimbangi lah gitu, nggak harus perempuan terus gitu yang jadi objek gitu kan, laki-laki juga bisa punya peran gitu di rumah tangga gitu untuk mengatur punya anak atau enggak. Ada lanjutan lagi Mbak Tari? Belum ada ya? Kita ke selanjutnya Mbak atau gimana? Boleh ke selanjutnya, Teh. Mbak itu yang tadi ya? Iya, Ini sama ya yang alhamdulillah tadi. sudah tahu Kak, dan menerima. Suami juga bilang seperti itu, ortunya tidak perlu tahu. Kadang bingung juga kalau ditanya seperti itu, dan sebaiknya usia pernikahan 8 tahun bisa mau adopsi, bagaimana ya Kak, syarat-syaratnya gimana. Tapi saya berpikir apakah harus merelakan suami menikah lagi. Iya, ya apa ya, isu-isu kayak gini tuh ya pernah dilewati juga. Iya, apa namanya? Ya kadang kita teh harus rela gitu ya, kalaupun misalnya suami kalau misalnya pengen punya anak. Sampai sekarang kadang-kadang saya suka nanya sih yang masih pengen punya anak kandung gitu. Ya udahlah, enggak gitu kan. Maksudnya kita besarin anak yang sekarang aja gitu. Kalau misalnya usia pernikahan 8 tahun tuh memang sudah bisa ngajuin untuk adopsi ya. Kalau misalnya lewat panti atau ke Dinsos gitu. Kalau misalnya saya saranin, kalau misalnya di situ kotanya mudah gitu ya untuk dijangkau, Dinsosnya atau panti yang bisa untuk adopsi, disarankan lewat jalur resmi aja gitu. Tapi kalaupun misalnya, karena waktu itu saya ngadopsinya lewat kekeluargaan, ya bisa juga lewat situ juga sih. Kalau misalnya ada kakak udah setuju gitu ya dengan suami, terus juga dengan keluarga kakak dengan atau keluarga mertua gitu ya, ya kita bisa diusahakan gitu untuk adopsi gitu. Syarat-syaratnya kalau misalnya untuk Dinsos itu ada sekitar 17 syarat gitu. Yang pasti menekankan itu di sisi ekonominya, Kak. Jadi misalnya harus ada pendapatan sekian, terus harus punya rumah sendiri seperti itu. Terus ya harus sehat secara jasmani rohani gitu kan. Harus konsultasi juga ke psikolog kayak gitu-gitu sih. Itu sih sebenarnya yang garis besarnya lah gitu. Garis besarnya. Terus juga kalau misalnya yang dari cerita-cerita dari sebelum-sebelumnya yang adopsi di panti juga sebenarnya dimudahkan gitu, dimudahkan gitu sama sama pihak pemerintah gitu kan. Tapi kadang-kadang ada yang mungkin nakal gitu kan, ada yang mematok harga berapa seperti itu. Kalau misalnya lewat jalur resmi dan itu juga prosesnya juga lumayan panjang ya, harus sampai pengadilan karena apa si nanti akte dan kakaknya juga kan harus di apa namanya diatasnamakan orang tua angkat seperti itu.
Ya nanti bisa diobrolin lagi lah ya sama suami dan keluarga gitu untuk keputusan adopsi gitu. Tapi biasanya udah 8 tahun, udah 5 tahun ke atas tuh udah rasa ingin menjadi ibunya tuh pasti udah kuat gitu. Terus Mbak Susi, negara yang affordable untuk sewa rahim, Kak, katanya. Under 500 juta. Waduh, di mana ya? Di mana ya? Tapi kalau untuk kita yang Islam itu sewa rahim diharamkan ya Teh ya? Ya, betul. Tidak dianjurkan untuk sewa rahim. Karena kan apa namanya? Ada pencampuran apa ya genetik ya gitu, tidak pure Iya. dari ibu sama ayahnya. Kecuali mungkin kalau misalnya punya ada dana 500 juta lebih baik kita transplantasi rahim kali ya, Mbak Ade. Nah, iya itu mungkin Itu bisa lebih dicoba itu. bisa. Kalau untuk negara Asia yang mulai mengkaji itu kayaknya di Malaysia punya Kak Wani itu ya Teh ya. Ya, udah mau ada gitu, udah mulai sharing-sharing kan dari apa namanya, dari dokter mana gitu, udah mulai mau Iya, ini. Tinggal, tapi tinggal memang mungkin prosesnya masih panjang ya, ya Teh kalau untuk bisa transplantasi rahim. kan menyangkut undang-undang juga kan. Terus yang rame mungkin kalau misalnya yang untuk sewa rahim yang banyak tuh kan di India ya, kayak gitu-gitu. Ya, Tapi kita lihat lagi ininya apa namanya niatnya harus apa ya, harus betul dulu kan ya, maksudnya punya anak itu kan dunia akhirat ya akan dipertanggungjawabkan gitu. Kalau misalnya hanya sekedar punya anak hanya untuk apa ya, hanya untuk berbangga-bangga, mendingan nggak usah gitu. Dan apa harus dipertimbangkan juga aspek agamanya juga kan. Lanjut ke pertanyaan Mbak Nur Hayatun Suciati. Kalau saya dulu saat periksa itu dikasih obat, nggak tahu obat apa itu, mungkin obat hormon. Tapi setelah minum obat itu hanya keluar lendir saja di bagian kemaluannya. Apa itu keputihan ya? Kalau untuk amenorrhea primer yang organ reproduksi lengkap, semua apa bisa hamil kalau seperti itu? mungkin itu obatnya hampir sama mungkin ya Teh buat merangsang hormon ya. Untuk amenorrhea primer yang organnya lengkap, apakah bisa hamil? Nah, itu sepertinya balik lagi ke keajaiban dari Allah ya, Teh ya. Kondisi Kadang, masing-masing juga. eh, eh, kadang mungkin beberapa dokter itu ada yang, ini udah nggak mungkin atau apa. Tapi ya kita nggak tahu akan ada keajaiban dari mana gitu. Karena apalagi ini kan secara organ dalamnya itu lengkap. Nah, itu kan apa ya, kita nggak akan tahu lah kapan, siapa tahu akan ada keajaiban gitu. Kalau mungkin kalau misalnya organ dalamnya lengkap, mungkin bisa apa namanya anjurkan bayi tabung ya Mbak ya. Jadi Ya, bayi eh, tabung bisa. jadi di apa dikawinkannya, dibuahinya di luar, nanti bisa ditempelkan di rahimnya kayak gitu. Nah kita juga Atau mungkin sebenarnya bisa terapi hormon dulu ya, Teh ya. ya diperbaiki gitu, diperbaiki dulu karbonnya gitu, nanti bisa di selanjutnya mulai apa program hamil kayak gitu. Nah, terus selanjutnya dari Mbak Meiza, kenapa di Indonesia nggak ada surrogate mother ya? Padahal kalau ada enak sekali, gitu. Nah, atau transplantasi rahim. Kenapa ya? Karena mungkin yang pertama, Indonesia itu memang mayoritas kan beragama Islam. Jadi untuk surrogate mother itu memang banyak yang tidak mendukung. Tapi ya tidak bisa dipungkiri juga kita kan nggak tahu ya kalau mungkin beberapa ada yang melakukan surrogate mother tapi ya mereka memang sembunyi-sembunyi kan kita nggak tahu gitu. Tapi untuk secara skala besarnya memang untuk surrogate mother itu di Indonesia
sepertinya akan banyak yang menentang. Bahkan untuk transplantasi rahim itu pun juga mungkin masih akan itu ya Teh ya, jadi perdebatan gitu ya. Jadi untuk secara aturan Islamnya itu termasuk diperbolehkan atau enggak, itu mungkin di Indonesia bakal masih berkepanjangan juga untuk memutuskannya. Iya, apalagi kan apa namanya yang dikhawatirkan tuh ini ada isu LGBT itu loh, kan. Jadi Ya, dan itu harus diperketat kan, jangan sampai yang ya kita khususnya kan harusnya yang perempuan aja gitu ya. Nah, takutnya tuh kalau misalnya transplantasi rahim dilegalkan gitu kan, nanti takut ada oknum-oknum yang pengen juga kayak gitu kan. Kayak gitu. Makanya lama ya ininya apa adanya gitu. Nah, ini Mbak Titi selanjutnya berarti perlu pemeriksaan lanjut ya Kak. Apa saja pemeriksaan lebih lanjutnya supaya saya ada pandangan karena pernah pernah bertanya ke dokter tapi dokter tersebut bilang enggak, bilang sudah tahu tidak haid dan mengarah ke MRKH, tidak perlu pemeriksaan lebih lanjut, stop katanya, kata dokter. Di Indonesia pun belum dilegalkan. Kalau mau cangkok rahim malah disuruh ke Amerika saja. Seketika kok dokternya seperti itu, malah bikin down saya. Kadang sedih juga digituin salah seorang dokternya. Ya, ya. ya kadang-kadang apa ya? Ya kita apa ya? Ya kadang ada sih banyak cerita yang apa dapat perlakuan yang kurang ini ya Mbak ya dari apa medis gitulah istilahnya gitu. Ya, itu pun juga apa ya? Ya, kadang sedihnya jadi WNI begitu ya Teh ya. Iya. Jadi mungkin untuk rumah sakit memang di kota kita terbatas adanya itu. Kalau yang mau cari yang bagus kok aksesnya agak jauh, itu memang jadi tantangan untuk kita gitu ya. Tapi kalau memang punya rezeki, punya waktu, bahkan saya sendiri pun kalau ada waktu dan rezeki pengen lanjut buat periksa gitu loh, walaupun secara diagnosis dokter itu tadi memang udah nggak bisa punya anak, tapi paling nggak kan kita periksa itu biar bisa lebih memahami kondisi kita. Oh mungkin secara hormonalnya itu aku masuknya sama nggak sih sama cewek yang pada umumnya, terus kan itu juga bakal pengaruh nanti ke kita ke depannya, kesehatan kita itu dalam jangka panjang MRKH itu ngasih efek enggak sih gitu. Jadi kalau ya apa ya saya ikut minta maaf ya Kak kalau seumpama dapat dokternya yang memang kurang kompeten gitu ya, saya ikut sedih mendengarnya gitu. Tapi mungkin coba cari info lagi, mungkin ada yang pelayanannya lebih ramah, atau mungkin kalau Kak Titi ikut ke komunitas MRKH di kota mana, nah itu coba tanya ke teman yang lain sudah pernah periksa kemana aja gitu. Iya. Yang apa sih yang aku ingat dari cerita waktu itu ngobrol sama Kawani. Jadi kan MRKH itu ada dua macam ya Mbak ya. MRKH tipe 1 sama MRKH tipe 2. Nah, MRKH tipe 1 itu yang tadi ketiadaan organ reproduksi gitu kan tanpa ada penyakit lainnya gitu, tanpa ada penyakit penyerta lainnya. Nah, untuk MRKH tipe 2 udah yaitu tadi tidak ada rahim dan segala macam, juga diikuti dengan beberapa penyakit penyerta seperti jantung, terus juga tulang belakang, pendengaran, dan ginjal, masalah di ginjal gitu. Nah, dan banyak juga dari teman-teman juga yang apa masalahnya itu baru muncul ketika di usia berapa gitu, kayak gitu. Ada masalah ada yang mungkin dari awal pas lahir udah ketahuan misalnya eh, apa namanya jantungnya bermasalah gitu kan, atau misalnya pas lahir tuh ternyata ginjalnya cuma satu kayak gitu, atau misalnya pas lahir sudah ada half deaf gitu ya, jadi apa namanya agak setengah tuli kayak gitu gitu. Tapi itu ada juga yang seiring berjalannya waktu tuh baru ketahuan gitu, oh ternyata
ada efeknya kayak gitu. Nah, kalau misalnya dari Kak Wani itu sarannya tiap tahun tuh suka harus harus kita harus medical check up gitu. Kayak misalnya nih saya kayak aku gitu ya, kayaknya di masalah yang ini nggak ada gitu, tapi yang sekarang aku keluhin tuh kadang tulang belakang. Jadi kalau misalnya tiap apa eh, masa masa subur gitu ya, pas mau ovulasi lah ya, itu tuh suka sakit punggung gitu. Dan itu dari pas gadis gitu ya, pas dari gadis tuh udah sakit punggung terus gitu. Makin sini, oh mungkin ternyata ada ininya juga ya, maksudnya ada efeknya juga gitu. Tapi kita nggak tahu efeknya itu di usia berapa gitu. Makanya kalau misalnya ada rezekinya, kita dianjurkan untuk tetap medical check up gitu. Karena tiap-tiap orang itu ininya beda-beda gitu. Mungkin di aku kayak gitu gitu, atau misalnya di yang lain beda lagi gitu. Kayak gitu sih. Lanjut tadi yang oh ini Mbak Tri Anissa. Pertanyaan untuk Kak Ade, dua-duanya Kak Ade ya. Mbak Ade dan Teh Ade ya. Iya. Bagaimana penerimaan diri kakak? Dan maaf, agak privasi. Apakah kakak bisa HB? Kak, karena kakak bilang tadi vagina kakak tidak terbentuk sempurna. Maaf ya kak, bukan bermaksud menyinggung karena saya awal bertemu IG kakak sangat termotivasi bahwa saya tidak sendiri. Berarti aku kali ya. Ya, iya untuk Teh Ade. Ya, alhamdulillah. Apa namanya? Penerimaan diri seiring ya itu tadi sih naik turun ya Mbak ya. Di saat kita lagi apa? Lagi semangat ya, alhamdulillah semangat gitu. Tapi di saat lagi ngedown sampai sekarang pun ya kadang ngedown. Apalagi kadang-kadang di scroll, di explore tuh isinya yang lahiran gitu kan, yang lagi hamil gitu kan. Kapan ya aku kayak gitu gitu kan. Terus kadang-kadang anak yang kedua tuh suka bilang, ya suka megang perut gitu, ibu hamil. Itu cuman bilang, ya amin, amin deh. Amin itu apa katanya gitu kan. Ya amin semoga Allah apa mengabulkan gitu. Terus ya kakak ya kadang kakaknya nimpalin gitu ya, ibu kan nggak bisa hamil karena kakaknya udah tahu ya aku kayak gimana gitu. Terus ya nanti ibu hamilnya di surga, kata ibu gitu aja gitu ya. Oh iya kata gitu. Terus ya itu tadi gitu, penerimaan dirinya tuh seiring berjalannya waktu sih Mbak. Makanya aku speak up tuh karena memang aku sudah alhamdulillah gitu ya, suami support, terus kemudian orang tua dan mertua juga support, dan alhamdulillah anak-anak juga sudah mengerti gitu dengan kondisi aku saat ini, dan mulai apa namanya kita bisa berbagi ini tuh ya salah satu cara aku untuk belajar untuk ya kalau misalnya teman-teman tahu gitu ya, mungkin teman-teman yang belajar tapi aku juga belajar juga gitu kan, biar untuk menguatkan diri sendiri ini, eh, menguatkan diri sendiri untuk terus menerima diri aku yang seperti ini kayak gitu. Terus untuk bisa HB atau enggak, alhamdulillah kalau aku memang kasusnya sama juga. Jadi cuman sekitar 4 cm waktu pas apa menikah itu, awal menikah. Jadi itu tuh baru ketahuan setelah 1 tahun menikah. Jadi awalnya waktu itu kan cuman USG biasa ya. Setelah menikah itu aku USG transvaginal. Nah di dokternya tuh baru bilang, kan kalau USG transvaginal kan dimasukin ya alatnya ke vagina gitu karena sudah menikah kan. Nah di situ dokternya bilang, Mbak ini nggak masuk semua alatnya gitu. Jadi mentok di sekitar 4 cm gitu. Terus dokternya bilang ke suami, Pak, jadi Bapak tuh nggak masuk semua gitu. Nah, terus kayak gimana ya dok gitu kan? Apa namanya, terus ditanya juga, terus kalau misalnya hubungan sakit apa enggak gitu ya? Enggak sih, enggak, sejauh ini enggak ada nyeri atau apa gitu ya. Ya udah dilanjutin aja karena salah satu terapi untuk MRKH itu sendiri adalah memperbanyak hubungan dengan suami gitu. Kayak gitu sih. Jadi nanti si maha besarnya Allah gitu ya. Allah itu menciptakan lubang vagina itu dia elastis gitu. Dengan berjalannya waktu kalau misalnya dia dipakai, sering dipakai, dia akan memperlebar sendiri gitu. Memanjang sendiri dengan alami gitu. Bahkan itu mungkin lebih bagus daripada operasi gitu.
Itu kali ya Mbak ya. Jadi tetap Iya, semangat. Teh. Hmm. Kalau operasi itu, kalau aku menyimak cerita teman-teman, ya itu malah lebih apa ya, berat di badan, kasihan badannya gitu loh. Karena Iya. bahkan yang setelah operasi pun mereka juga sama butuh terapi ya lewat hubungan dengan suami. Jadi kayak sama aja gitu loh, operasi masih tetap apa diminta buat apa terapi dengan apa hubungan itu. Nah, tapi kalau bisa kan memang prosesnya harus apa ya step by step ya Teh ya nggak bisa langsung bisa gitu ya memang harus pelan-pelan. Iya. Jadi makanya kadang-kadang aku nyaranin ke teman-teman yang mau menikah, kalau misalnya memang masih ada gitu ya beberapa senti ya menikah dulu aja, jangan dulu operasi gitu ya Mbak ya. Karena bisa diusahakan dengan 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 hubungan badan gitu. Kecuali kalau misalnya setelah dijalani ternyata ada penyulit, ada sakit gitu. Jadi ya mungkin kita bisa ambil opsi itu atau misalnya opsi yang lain seperti dipakai dilator jadi tanpa operasi gitu. Gitu. Jadi bukan hanya operasi ininya solusinya. Lanjut ke selanjutnya ya Mbak. Oh ini apa? Mbak Sasa. Temanku banyak yang yang mengidap PCOS. Ternyata Kak, kalau penderita PCOS, apakah boleh join grup? Afan hanya bertanya saja. Gimana Mbak Ade? Oke untuk Kak Salsa ini kalau ngomongin grup yang internal di WhatsApp itu ya kalau untuk PCOS itu saya pribadi kurang menyetujui mohon maaf ya Kak Salsa soalnya apa untuk PCOS itu masih memiliki peluang untuk bisa sembuh normal kembali gitu loh sedangkan di grup itu saya juga apa ya menjaga perasaan teman-teman gitu loh untuk yang sama sekali nggak bisa match itu kan kadang apa ya kan nggak semua orang bisa kayak menerima ikut seneng oh ikut seneng kamu udah bisa mens lagi gitu kan kadang ada yang jatuhnya jadi makin nggak percaya diri makin kepikiran itu juga ada jadi untuk saat ini kalau di grup itu yang kami perbolehkan bergabung itu ya yang amenorrhea primer sama yang sekunder itu maaf ya Kak Salsa. Iya, begitu. Nih Mbak Titi, apakah di Jogja juga sudah ada komunitasnya? Sebelumnya belum ada ya Kak? Sepertinya belum ada ya Kak? Kalau untuk komunitas itu sebenarnya kita itu tersebar di mana-mana ya Teh ya. Mm-mm. Maksudnya kalau untuk komunitas yang oh di kota ini tuh lebih tepatnya kita punya kenalan gitu loh sesama anggota komunitas tapi yang paling deket yang mana gitu. Di Jogja itu ada beberapa temanku juga kan. Ini Kak Titi berarti di Jogja ya. Saya Salatiga tetanggaan ya Kak ya. Dekat tuh. Jogja, Semarang, Solo, Salatiga itu dekat. Saya waktu skripsian itu salah satu partisipan juga temanku yang di Jogja Kak Titi gitu. Jadi kalau komunitas sih lebih tepatnya kenalan yang sesama penyintas MRKH gitu ya. Mm-mm. Yang bisa nih kapan-kapan mau kita juga mau meet up juga nggak jadi-jadi ya Mbak Dea. Alhamdulillah waktu itu ketemu Iya, di Bandung ya. pernah sekali kita ya Teh ya ketemu. Iya, alhamdulillah ada rezekinya. Terus Mbak Tri Anissa kalau boleh tahu Kak Ade dan Kak Cahya umur berapa ketahuan MRKH? Kalau Kak Ade pas udah nikah atau belum? Mbak Ade kapan? Kalau saya ketahuan MRKH itu ya di umur 17 tahun itu waktu SMA. Itu malah sebenarnya saya pun juga sama gitu loh diagnosisnya waktu itu belum jelas gitu. Dokter cuma kasih catatannya itu amenorrhea primer, tapi ini nggak bakal bisa punya anak begitu waktu kelas 2 SMA. Tapi waktu kuliah mau ngerjain skripsi itu baru tahu oh ternyata yang amenorrhea primer yang dengan kondisi sepertiku ini mengarahnya ke MRKH begitu. Hmm.
Kalau aku tahunnya itu usia 23 tahun, pas lagi mau ta'aruf sama suami gitu. Jadi sebenarnya periksanya itu udah dari pas kelas 3 SMA, tapi dokternya waktu itu bilangnya aku normal gitu. Dikasih obat hormon, ditunggu 1 minggu nggak haid, harusnya kembali lagi. Tetapi karena obatnya mahal waktu itu, jadi ya udahlah gitu nanti aja. Nah, terus datang lagi, kau udah kerja nih, udah kerja usia 23 tahun tuh ada ya calon suami itu mau niat ta'aruf, terus sebelum sebelum langkah lebih lanjut lah istilahnya, terus aku ya itu konsultasi ke dokter lagi, ternyata ya pemeriksaannya lumayan panjang gitu ya sampai USG yang lebih detail, ternyata itu hasilnya aplasia uteri waktu itu. Nah, sama tuh galau juga mau dikasih tahu nggak sama ke suami gitu kan. Terus akhirnya ya udahlah daripada nanti kalau kata orang tua mah udah nggak usah katanya gitu kan ya. Buat banyak kok yang nggak punya anak gitu-gitu. Tapi kan akan menjadi beban moral ya, beban mental gitu kan saat kita nggak bisa komunikasi dengan jujur gitu ke calon suami. Akhirnya waktu itu bilang lah sama calon suamiku bahwa aku nggak bisa, nggak pernah haid, terus kemungkinan besar juga tidak bisa punya anak kayak gitu. Bahkan beliau sendiri yang ya itu, terus aku bilang ke beliau, coba ditanyain lagi ke keluarga mau nggak gitu kalau misalnya dengan kondisi seperti ini gitu. Dan bahkan beliau, alhamdulillahnya tuh mama mertua tuh yang menguatkan karena mama mertua tuh punya temen yang kasusnya sama kayak aku juga gitu. Apa namanya menguatkan ke suami, AA gimana gitu kan, bakal siap nggak? Kalau misalnya siap, jangan sampai berubah di tengah jalan kayak gitu sih beliau tuh. Almarhum mama mertua tuh yang menguatkan suami gitu. Dan akhirnya suami mau lanjut gitu kan. Dan yang dari pikiran suami, beliau mikirnya nggak punya anak pun ya nggak apa-apa kita berdua gitu. Kayak gitu. Alhamdulillahnya seperti itu. Lanjut ya Mbak. Mana tadi? Sampai mana sih tadi? Oh ini salam kenal ya Mbak Titi. Nah, Mbak Tari, setelah menikah malah nggak berani periksa sama sekali. Sekarang setelah mendengar sharing, jadi ingin periksa. Berharap Allah ngasih keajaiban. Apakah masih mungkin atau minimal tahu kondisi sebelum dan sesudah menikah? Iya, kalau bisa periksa lagi ya Mbak Dea. Ya, betul. Kalau ada rezeki boleh buat periksa kembali biar lebih jelas sebenarnya kondisinya itu seperti apa sih, masih bisa diusahakan atau enggak gitu. Iya. Soalnya kan beda kalau misalnya belum nikah kan belum bisa transvaginal tuh, belum tahu kondisi dalam-dalamnya ya. Nah, kalau misalnya sudah menikah kan bisa di lebih apa? Lebih detail gitu ya. Dulu aku mana nih? Udah ya. Mbak, kalau pemeriksaan buat yang sudah menikah kan transvaginal. Kalau yang belum menikah diperiksa melalui apa ya? Aku pernah USG biasa dan diagnosa dokter katanya nggak kelihatan rahimnya. Nah, Itu iya. kalau setauku lewat jalur belakang sih ya Teh. Lewat belakang, lewat anus. Lewat soalnya ya karena belum menikah itu tadi. Mm-mm. Ya, kalau misalnya apa namanya, misalnya belum nikah mau periksa lagi juga bisa ya, mungkin bisa ke MRI ya Mbak ya, pakai Ya, MRI gitu. MRI bisa. Nanti dilihat kondisinya kita teh punya apa aja gitu, ya. Gitu. Ya, Jadi, untuk organ-organnya. MRI itu untuk organ-organnya gitu ya Teh. Kalau CT scan itu lebih ke kayak aktivitas otaknya itu pengaturan hormonnya seperti apa gitu. ya. Kalau MRI kan bisa, jadi dimasukin cairan, nanti bisa dilihat kita tuh ada organnya, adakah rahimnya, ada tuh banyak enggak gitu kan, terus ada vaginanya semana kayak gitu gitu kan bisa kelihatan kalau MRI. Ya, semoga dilancarkan rezekinya ya teman-teman.
Tuh. Halo Kak Ade, mohon maaf saya juga MRKH. Jika ingin bergabung dengan grup WA bagaimana ya? Terima kasih. Gimana Bisa Kak Ade? hubungi kita sih ya Teh ya lewat Mm-mm. WA atau mungkin pertama bisa kontak di Instagram dulu buat nanti tukeran nomor WA. Mm-mm. Oh kan ada di grup juga kan, nanti bisa DM aku aja. Japri aja, nanti biar masukin ke grup ya Mbak Ade. Oke, boleh. Mm-mm. Ini Mbak Tri Anissa, kalau aku Kak berbagi sedikit di umur 18 karena baru ketahuan Kak karena kan ibuku awam soal amenorrhea primer. Sudah dikasih obat medis semua bilang ovariumku kecil dan berobat alternatif juga. Pernah disarankan ke dokter fertilitas, tetapi dokternya harus beli obatnya mungkin untuk merangsang hormon kali Kak. Tetapi karena batasnya biaya, kalau fertilitas di daerahku nggak pakai BPJS, harus umum gitu. Sekarang aku bisa menerima dengan ketentuan Allah dan akhirnya ketemu Instagram kakak. Masya Allah, aku langsung termotivasi. Terima kasih, Kak Ade, Mbak Ade. Katanya. Ya, sama-sama Kak Tri Anissa ikut Ya, seneng rasanya kalau teman-teman tuh udah ada kelegaan ternyata nggak sendirian terus sudah mulai belajar untuk menerima itu kita juga ikutan seneng gitu loh. iya, iya betul. Itu tuh apa ya? Kayak dulu tuh sendiri banget rasanya ya Mbak Ade ya. Saat ini menyimpan semua sendiri itu rasanya tidak enak gitu. Dan ya banyak sih teman-teman yang cerita aku ya ditanya kok nggak sholat gitu kan, akhirnya kan bohong gitu kan, adalah masa-masa ya seperti itu gitu. Dan bisa bisa menerima diri terus bisa bilang bahwa aku nggak bisa nggak sholat gitu kan, aku sholat terus, itu merupakan kelegaan tersendiri gitu. Terus Mbak Citra, kalau di daerah Jawa Barat atau Bandung, RS mana yang bisa memeriksa keseluruhan tentang MRKH? Aku didiagnosa sekitar tahun 2019, Kak, kayaknya. Saat itu diagnosanya MRKH di RSAS, pernah di USG, lewat belakang dicek namun rahim tidak terlihat, jadi diagnosa MRKH di situ. Tapi sejak saat itu aku nggak periksa lagi, jadi nggak tahu kondisi sebenarnya aku yang tidak adanya yang apa. Paling ya di RSAS sih kalau misalnya di Bandung banyaknya. Itu yang Hasan Sadikin itu ya Teh. Banyak teman-teman juga banyak yang operasi di situ ya Mbak Ade. Iya, itu beberapa temanku yang di Bandung itu mereka memang larinya ke Hasan Sadikin itu. Kalau Harkit gimana Kak? Kalau Harkit itu lebih ke jantung Mbak. Jadi khususnya jantung gitu. Ke jantung. Ya paling ke RSAS aja Mbak. Paling Mbak Citra udah menikah belum? Kalau misalnya udah menikah, mungkin nanti setelah menikah bisa konsul lagi kali ya ke Atau dokter. mungkin coba cek dokternya lagi mungkin ya Teh ya. Atau kasih second opinion ya Mbak ya, maksudnya teh dokter yang lain gitu. Iya. Kadang-kadang kan dokternya kurang cocok gitu kan, mungkin ada yang lain. Kayak dulu aku juga ke beberapa dokter, waktu itu ada 4 dokter, dan yang ya semuanya yang dua terakhir ya itu bilangnya kayak gitu sih. Sama kalau di RSI itu dokter Benny biasanya, yang terakhir itu aku konsul ke beliau gitu. Ya, bantu ya. Ini Kak Tari, mohon sharing Kak, pemeriksaan lewat anus sama transvaginal lebih akurat yang mana? Lebih akurat transvaginal kali ya. Karena kalau anus kan ini kan jadi istilahnya mencegah, kenapa sih lewat anus? Karena untuk mencegah robeknya selaput darah karena belum belum menikah gitu. Jadi lewat anus gitu. Tapi kalau misalnya sudah menikah, mungkin sudah berhubungan seksual aktif gitu kan, jadi bisa masukin lewat vagina gitu. Kayak gitu. Jadi lebih akurat lewat transvaginal. Kayak gitu. Habis pertanyaannya, Masya Allah udah setengah 10. Ternyata banyak banget Banyak obrolannya ya Teh banget ya. ya obrolannya, Masya Allah.
Aduh, nggak kerasa ya. Kirain teh bakal sebentar, ternyata udah setengah 10 lagi, Masya Allah. Ya sudah, kita apa namanya akhir aja. Mungkin sebelumnya Mbak Ade ada apa pesan-pesan atau misalnya ada yang bisa dibagikan ke teman-teman. Pesan-pesan mungkin untuk teman-teman apa ya? eh, Jangan lupa untuk mulai berdamai dengan diri sendiri. Jangan lupa untuk apa ya, menanyakan kabar terhadap diri sendiri gitu. Nggak cuma kita itu tanya kabar nggak cuma ke orang lain, tapi ke diri sendiri itu juga perlu gitu. Dan harapanku dimanapun teman-teman berada, semoga juga apa ya, memiliki lingkungan yang suportif, punya teman-teman yang baik. Jadi apa ya, walaupun kita saat ini memang posisinya berjauhan gitu, tapi ya harapanku teman-teman itu masih punya banyak orang-orang baik di sekitar gitu. Jadi jangan terlalu menutup diri karena merasa kita berbeda, tapi apa ya, kita pun juga harus apa ya, itu tadi menerima kondisi kita. Kita pun harus yakin kita itu sama berharganya dengan orang-orang pada umumnya begitu. Masya Allah. Terima kasih ya Mbak Ade untuk Sama-sama. insight-nya hari ini. Semoga menjadi kebaikan dan apa namanya penguat untuk kita semua seperti itu. Kita tutup saja Amin. pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Amin, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Insya Allah nanti ini kan direkam, nanti kalau misalnya yang terlambat atau misalnya ada yang ketinggalan nanti bisa aku share di grup ya. Terima kasih untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Ade. Makasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya Teh. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.